Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa kembali dengan saya di channel Penggemar Jahe. Sore hari ini cuaca sudah mulai mendung, ditambah petir juga sudah mulai terdengar. Kemungkinan akan turun hujan ya, seperti kemarin. Kemarin hujan dari mulai jam 4 sampai jam 8 malam. Saya dagang juga berangkat malam. Sudah saat ini sepi, ditambah hujan, makin sepi aja, makin parah ini. Apalagi macam saya pedagang kecil begini. Pedagang besar juga sekarang sudah mulai rontok gitu ya. Ekonomi nasional juga kalau emang pandemi ini nggak cepat selesai kemungkinan hancur gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya pandemi ini cepat teratasi, karena menurut saya pandemi ini, virus ini bukan virus biasa ya. Saya setuju dengan perkataan Pak Gatot Nurmantio bahwa akan terjadi proxy war gitu. Dan pandemi ini termasuk proxy war gitu. Jadi virus yang diciptakan kemungkinan campur tangan negara-negara kuat gitu, untuk melemahkan suatu negara. Tapi walau alam, kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai sehingga ekonomi juga bisa stabil. Baik sahabatku sekalian, dalam kesempatan ini saya masih menanggapi tentang kekisruhan di Partai Demokrat yang semakin mengkhawatirkan. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya, saya bukan kader Partai Demokrat ya. Saya tidak terapresiasi di partai manapun, apalagi pengamat politik. Saya bukan pengamat politik, saya hanya tukang jahe aja. Walaupun dulu saya pernah aktif di salah satu partai lah, sebut saja Partai Amanah Nasional sekitar tahun 99. Waktu itu Partai Amanah Nasional baru berdiri dan ketuanya Pak Amin Rais. Karena terus terang aja saya mengidolakan beliau, mengidolakan Amin Rais, karena saya pikir beliau adalah politik original ya. Beliau adalah tokoh nasional yang mumpuni di bidang politik ya. Tapi sampai saat ini saya belum pernah ketemu beliau. Saya berdoa suatu saat nanti saya bisa bertemu, bertatap muka, bincang-bincang ya, saling berpelukan ya, itu harapan saya. Dan saya berdoa mudah-mudahan beliau sehat ya. Beliau masih bisa di usianya yang sudah senja, masih bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa ini. Baik sahabat sekalian, saya tadi baca di Twitter bahwasannya netizen bikin tagar untuk tangkap Ibas gitu. Menurut saya ini adalah adu domba ya, adu domba di keluarga Cikeas ya. Mengadu domba antara AHY dan Ibas. Dan kalau misalkan Pak Muldoko menawarkan ke Ibas suatu jabatan yang penting di Partai Demokrat, KLB ini, pimpinan Pak Muldoko ini, dan Ibas mau, maka adu domba ini ya berhasil ya. Tapi saya percaya lah, Ibas bukan orang politik kaleng-kaleng ya. Beliau sudah cukup lama juga berkecimpung di politik ya. Beliau juga mungkin paham lah atas semua ini. Dan ini sungguh sangat mengkhawatirkan menurut saya, karena Pak SBY di medsos sudah terang-terangan beliau mengajak kepada grassroots ya, ke kader-kader lain untuk perang gitu ya. Walaupun perang ini mungkin maknanya luas ya, bisa perang diplomatis atau kemungkinan juga perang fisik ya. Karena di KLB kemarin juga sudah mulai percik-percik gesekan sudah ada. Dan kalau misalkan ini direspon oleh grassroots dengan emosi, maka tidak tertutup kemungkinan perang fisik besar bisa terjadi, gesekan besar bisa terjadi. Dan ini berbahaya bagi politik kita, berbahaya bagi demokrasi kita, dan berbahaya bagi kestabilan di bangsa ini.
Oleh karena itu saya berharap pemerintah turun tangan lah dalam kekisruhan Demokrat ini ya. Jadi melihat pemerintah itu secara adil ya. Solusinya tiada lain, pemerintah tidak mensahkan Demokrat hasil dari KLB. Karena kalau pemerintah mensahkan Demokrat hasil KLB ini, maka pasti Pak SBY tidak diam-diam dan sasarannya pasti istana. Nah ini kalau sudah terjadi seperti ini kestabilan politik pasti tidak stabil, ini pasti berbahaya nih bagi keutuhan bangsa ini. Otomatis ya masing-masing pendukung kan ini bergerak nih ya. Kan Pak Muldoko seorang jenderal, dia public figure, pasti dia punya grassroots yang kuat. Apalagi Pak SBY, Pak SBY presiden 2 kali ya. Dia ahli strategi dan pasti juga grassrootsnya sangat kuat sekali. Dan ini kalau kedua kubu ini tidak bisa menahan, maka gejolak nasional ini bisa terjadi gitu. Bukan hanya perang diplomatik, mungkin juga perang secara fisik. Di saat pandemi ini terjadi kerusuhan, ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang istilah kata, apalagi orang luar ya, luar negara kita yang ingin istilah kata mengambil alih negara ini ya. Ini terbuka lebar ya. Kemungkinan mereka emang sengaja menciptakan opini supaya negara ini bisa lemah sehingga bisa diambil gitu. Sekali lagi saya berharap nih pemerintah turun tangan dalam kasus Demokrat ini supaya kekisruhan ini jangan semakin melebar ini. Kekisruhan ini jangan semakin besar ini. Sekali lagi ini berbahaya bagi keutuhan bangsa ini gitu. Dan saya percaya lah Pak SBY orang bijak, Pak Muldoko juga orang bijak. Dan saya berharap Pak SBY bisa meredam grassrootsnya, ya yang di bawahnya juga Pak Muldoko juga sama. Kalau bisa Pak Muldoko bikin partai baru aja lah kalau udah saya. Jadi jangan bikin partai Demokrat gitu. Ya partai baru aja, partai Republik kayak apa. Kalau orang-orangnya orang Demokrat silahkan ya, orang-orangnya bebas kok. Yang penting jangan sama-sama atas nama Demokrat gitu. Dan juga jangan membawa keluarga Cikeas lah gitu ya. Ya kita kan negara demokrasi ya. Negara kita bebas lah, mau bikin apa-apa juga, partai apapun bisa lah. Yang penting kan ada pendukung, ada finansial. Saya yakin Pak Muldoko finansialnya juga lumayan gitu ya. Bisa bikin partai lah. Sudah bikin partai silahkan. Ya orang-orangnya ya dari Demokrat nggak apa-apa. Yang penting namanya beda dan kalau bisa ya orang Cikeas keluarga Pak SBY jangan dilibatkan di partai Pak Muldoko gitu. Ini namanya ya adu domba gitu. Ya begitu saja sahabat sekalian. Saya rakyat kecil ya, rakyat bodoh hanya berharap negara ini aman teruslah. Damai ya, tidak terjadi apa-apa lah. Kita sudah hidup susah ya karena pandemi ini, ditambah lagi kekisruhan. Wah ini bagi rakyat ini aduh udah nggak bisa ngomong apa-apa ya, hanya bisa berdoa lah ya, mudah-mudahan beliau-beliau ini petinggi-petinggi negara ini ya, sadar lah ya, menyadari atas kesalahan, mau islah ya, mau silaturahmi ya, karena kan hidup ini juga nggak lama lah, hidup ini hanya sebentar saja. Jangan sampai kita diberi amanah, diberi kesempatan, kecerdasan, diberi kekuatan hanya untuk kepentingan pribadi saja. Ya, kalau tokoh nasional kan ya demi bangsa dan negara, kita sama-sama lah berbuat demi bangsa. Ya, saya rakyat kecil ya hanya bisa berdoa, dan yang merasa punya kapasitas di tingkat nasional tolonglah berdewasa lah ya gitu, sama-sama menyadari kalau ada kesalahan, sama-sama mengakui kesalahan ya. Kita bangun bersama ya. Demokrat bangun bersama supaya kedepannya bisa lebih besar lagi
Ya, kalau dari sekarang udah mulai kisruh ya saya pikir Demokrat udah lama ini. 2024 ya jangan diharap bisa jadi partai besar, 3 besar ya kemungkinan tidak terjadi. Malah saya bilang peluang PKS yang akan menjulang tinggi ya di 2024 ya. Kalau seandainya PKS dari sekarang konsolidasi, merekatkan ukhuwah, kemudian sama-sama istiqomah memperjuangkan rakyat, insya Allah PKS malah yang akan itu. Prediksi saya tuh PKS itu 3 besar. Kalau sekarang PKS mampu membangun citra partainya dengan baik, tapi kelihatan juga emang PKS baik ya, maksudnya ya di partai ini kelihatan masih membela lah gitu ya. Di zaman SBY dia PKS bisa keluar dari partai bisa keluar dari koalisi karena tidak setuju dengan kenaikan BBM misalkan. Sekarang juga PKS berdaulat ya, tidak mau teriming-imingi dengan kekuasaan. Dia sekarang di luar pemerintah gitu. Dia menentang kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Kalau misalkan PKS ini istiqomah, insya Allah ya mungkin di tahun 2024 akan menjulang suara yang tinggi. Insya Allah 3 besar PKS kalau istiqomah dari sekarang. Baik sahabatku sekalian, itu saja. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan saya dalam segala konten yang saya bikin ya, karena emang saya spontanitas aja gitu. Saya hanya menanggapi sedikit aja gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi diri saya, juga bagi para sahabat sekalian. Dan sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan negara ini menjadi negara aman, damai, dan sejahtera. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.